Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam podcast Tribun pada sore hari ini menghadirkan dua narasumber yakni Ketua Panitia Baksos Kitanan Masal PDIP ya Pak Brigjen TNI Purnawirawan Donald Philip Rompas dan Ketua Pengurus Daerah Bamusi Sulut Haji Abu Bakar Idrus. Ya Pak Donald, lebih dulu bisa dijelaskan tentang kegiatan Baksos ini dulu Pak, bagaimana, seperti apa ini? Jadi kegiatan Baksos ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun PDIP yang ke-50. Jadi ini masih dalam satu rangkaiannya. Kemudian pas di saat ini kan baru kegiatan ada Hari Raya Umat Islam yaitu Isra Miraj. Sehingga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kamei membentuk kepanitiaan dan menunjuk saya untuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Bakti Sosial yang dalamnya ada Kitanan Masal. Demikian. Kemudian pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten kota di Sulawesi Utara ini. Jadi ada 15 kabupaten kota. Khusus untuk Kota Manado dan Kabupaten Minut dan Kota Bitung itu dipusatkan di kantor DPD PDI Perjuangan yang di Minut. Jadi itu demikian. Kegiatannya dari kapan sampai kapan, Pak? Itu. Selama 2 hari. 2 hari ya. 2 hari. Jadi hari Jumat dan hari Sabtu. Jumat tanggal 24 dan hari Sabtu tanggal 25. Namun kalau masih pekan depan ya. Depan. Minggu ini. Kalau waktu masih kurang tambah hari Minggu lagi dilanjut begitu. Kemudian berapa banyak ini maksudnya yang apa ada target-target atau bagaimana mengumpulkan anak-anak yang akan ikut ini? Jadi ini sunatan atau kitanan ini. Ya, targetnya adalah anak-anak ya. Kemudian itu ditargetkan untuk tiap-tiap kabupaten kota itu sebanyak 200 yang akan di tiap kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Sehingga seluruhnya ada kurang lebih 3.000-an. 3.000. Oh, itu seluruh Sulut tapi ini. Seluruh Sulawesi Utara. Ya. Kemudian kalau Pak Abu Bakar sendiri terkait kegiatan ini bagaimana Pak? Terkait jadi kegiatan ini kan dirangkaikan dengan peringatan Isra dan Miraj 1444 Hijriah. Nah, kegiatan bakti sosial ini adalah merupakan sunatan massal yang akan diikuti oleh para putra-putra yang ada di Sulawesi Utara. Memang sesuai apa tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panitia, target kita kurang lebih setiap kabupaten kota itu 200. Nah, khusus untuk Manado, Minut, Bitung akan dilaksanakan di kantor DPD di Jalan Soekarno, yaitu sekaligus. Nantinya kabupaten kota akan dilaksanakan pada masing-masing kantor DPC masing-masing kabupaten kota. Tapi pembukaannya akan dilaksanakan serentak. Jadi Pak Ketua DPD akan memberikan sambutan, terus dalam sela-sela acara itu akan diberikan merupakan tauziah dalam rangka hikmah hitanan ini yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz atau ada kiai yang akan menyampaikan untuk pembukaan. Nah, target kita tentunya adalah masyarakat yang garis kurang mampu, tapi kita tidak menutup gratis kan? Tidak menutup kemungkinan kepada seluruh masyarakat yang putra-putranya belum di hitan. Jadi kita memberikan ruang kepada mereka seluas-luasnya karena target kita cukup besar. Mudah-mudahan target ini kita bisa penuhi karena waktunya sudah terlalu mendekat, tapi kan bisa kita laksanakan melewati hari yang kita tentukan. Kalau ada orang tua mungkin yang anaknya ingin ikut itu, bagaimana bisa caranya? Kita sudah buka nanti di pendaftaran
bisa langsung ke kantor DPD PDIP, terus ada kontak person yang bisa dihubungi, terus apa ada juga tim misalkan untuk memberitahu ya, sosialisasi kita sudah sampaikan kepada ormas-ormas keagamaan, bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di tempat ini akan dilaksanakan sunatan massal. Dan untuk kabupaten kota ya masing-masing kabupaten kota yang akan mendaftarkan hari Jumat Sabtu ya. Ya, hari Jumat Sabtu. Kemudian Pak Ketua Panitia ini kalau tenaga medisnya sendiri Pak berapa banyak itu yang di standby-kan baik di DPD kantor DPD Sulut maupun di sekretariat di DPC. Untuk tenaga kesehatan itu kita siapkan 150 ya, itu untuk tenaga kesehatan, dan kita kerjasama juga dengan dari tenaga kesehatan dari Bamusi juga ada tenaga kesehatan, jadi kurang lebih 150. Dan ini juga bukan hanya untuk yang umat Muslim, umat Kristen juga yang mau untuk di Kitan silahkan mendaftar. Daftarnya di DPC di tiap-tiap kabupaten kota. Dan itu tidak dikenakan biaya Pak, gratis. Gratis, semuanya gratis. Daftar, kemudian ada mungkin pemeriksaan kecil dari dokter, setelah itu langsung ada tindakan untuk Kitan, begitu. Kalau ini Pak Bakar bisa menjelaskan kalau Kitanan ini kan mungkin dari segi medis juga ya, misalkan kalau dari Muslim sendiri itu apa manfaatnya Pak? Tentu manfaatnya. Tentu ada umur atau bagaimana ya? Umurnya di bawah 10 tahun, di atas 7 tahun ke atas itu sudah bisa dihitan. Terus ada lagi yang masih lebih anak-anak juga sudah bisa, tapi ini rata-rata kita yang sudah 7 tahun ke atas sampai 10-12 tahun. Nah, artinya dari sisi umat Islam menjalankan syariatnya kepada anak-anak kita yang sudah masuk dihitan itu, berarti dia sudah masuk ke remaja, sudah memasuki remaja, yang artinya dia sudah menginjak ke dewasa. Nah, ini di pelaksanaan ini nanti kita berharap seluruh masyarakat ya jangan segan-segan atau rasa bagaimana, ya kita siap terbuka, kita menerima siapa saja yang akan mendaftarkan. Tentu nanti ada pemeriksaan dari dokter juga ya, di lokasi. Dari dokter. Dan kita juga kepada peserta yang dihitan, panitia juga menyiapkan berupa perlengkapan mereka, baju koko, songkok, kopiah, dan sarung, agar memotivasi kepada anak-anak untuk bisa datang ke tempat hitanan massal. Kalau Pak Donald sendiri kan sebelum kegiatan ini kayaknya menjadi perhatian juga Ketua DPD Pak Oli Dono Kambe ya, yang memimpin langsung persiapannya. Seperti apa petunjuk-petunjuk dari Pak Ketua DPD sendiri untuk menyukseskan kegiatan Baksos ini? Jadi petunjuk beliau itu tadi setelah memberikan perintah kepada atau membentuk panitia dengan ketuanya saya sendiri, itu langsung menyampaikan untuk segera bentuk jaringan untuk mencari orang-orang yang perlu di Kitan. Nah, karena hadir juga pada waktu tadi itu hadir dari DPC ketua DPC, sehingga mereka selesai ini langsung menuju ke kantor DPC-nya khusus untuk Manado Minot dengan Bitung itu ke kantor DPD. Nah, arahannya adalah ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PDIP provinsi yang untuk anak-anak yang kurang mampu, mereka yang kurang mampu. Yang di rumah sakit itu kan berbayar agak mahal juga ya. Mahal ya, karena ini kita pakai sistem laser. Kita pakai sistem laser karena kalau di luar pakai laser tuh wah
cukup mahal. Ini gratis semuanya. Jadi arahan dari Ketua DPD Pak Oli Dondo Kambe untuk semua gratis, tidak ada yang pungut bayaran. Begitu. Terus kalau bagi orang-orang tuanya yang kurang mampu, misalkan kalau mereka tidak tahu kantor DPD, tentu ada informasi-informasi juga ya kan Pak. Misalkan ada dari panitia yang sudah membentuk jaringan hingga ke bawah bahwa lokasinya di sini, tinggal datang saja, seperti itu kan nanti. Ya. Jadi kalau anak kecil, kalau orang tuanya ada, kan orang tuanya pun kita kasih bingkisan. Orang tuanya yang datang yang bawa anaknya, kita kasih bingkisan juga. Jadi ya enggak usah khawatir, ibu-ibu yang mau mengantar anaknya. Kan anaknya masih kecil juga, paling orang tuanya akan datang bawa ke kantor DPD hari Jumat. Ada bingkisan. Ya. Terus Pak, kalau masih dalam rangkaian HUT PDIP ini, selain kegiatan-kegiatan ini, kedepannya apa lagi yang akan dilakukan oleh PDIP Sulut sendiri? Untuk Sulawesi Utara ini sementara hanya ada kegiatan hari raya ini, momen hari raya ini diambil untuk memang juga sudah merupakan arahan dari Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri untuk setiap ada kegiatan DPD PDI Perjuangan untuk aksi mendekat kepada rakyat, merakyat. Jadi kegiatan-kegiatan ke depan kita lihat momen-momen apa yang bisa diambil. Demikian. Kalau terkait kegiatannya nanti Jumat Sabtu, Pak Bakar sendiri bagaimana? Ini kan juga dirangkaikan dengan Isra Mi'raj sendiri juga kan. Tentu ada kegiatan seperti tadi tausiah, apa yang akan dari penyampaian mungkin dari yang Pak Abu Bakar bisa jelaskan kepada Tribuners mungkin. Sebelum acara di launching sekaligus dibuka secara resmi pada hari itu, sudah ada berkaitan dengan Isra Mi'raj, lalu ada tausiah untuk mengenai hikmah daripada hitanan itu akan disampaikan kepada anak-anak yang hitan itu supaya mereka paham apa maksud dan tujuan dilaksanakan hitanan ini. Terus dalam rangka kegiatan ini kan merupakan kepedulian daripada Baitul Muslimin, merupakan sayap daripada PDIP untuk melaksanakan kegiatan ini. Walaupun kita tidak semua kita bisa jangkau, tapi kan kebahagiaan ini kita bagi bersama dengan masyarakat, walaupun tidak seluruhnya kita bisa jangkau. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kan bisa menambah motivasi kepada masyarakat kita, walaupun baru terdampak pandemi, terus Manado dihantam bencana, kita membagikan kebahagiaan ini dan mereka meningkatkan semangat mereka lagi untuk bermasyarakat. Kalau yang sepanjang kegiatan-kegiatan Baksos ini, kalau yang Kitanan ini sudah berapa kali kalau yang digelar dari sejak dulunya? Kalau memang secara itu sudah pernah dilaksanakan, tapi tidak sebesar ini. Ini yang sampai 3.000 anak ya. Nah, maksudnya seluruh DPC dilibatkan. Dulu kan hanya mungkin cuma Manado saja, terus tempat-tempat lain, tapi ini sekaligus. Artinya di bawah pimpinan Pak Ketua DPD Pak Oli Dondo Kambe itu diperintahkan seluruh DPC itu harus ikut melaksanakan kegiatan ini, bakti sosial ini, karena ini berkaitan dengan momen perayaan Isra Mi'raj dan kita akan menjelang bulan suci Ramadan nanti kan, ini kan sudah dekat lagi, sudah kurang lebih 1 bulan lagi. Ya, masa puasa. Jadi anak-anak sudah siap untuk mungkin saat berlebaran mereka sudah lepas sarung. Sudah kan, kalau itu kan 3 hari udah selesai, karena sekarang kan teknologinya kan sudah semakin canggih. Kalau dulu saya itu 1 bulan. 1 bulan dulu kan masih pakai tradisional. Ini kan sudah pakai laser. Kalau Pak Ketua sendiri yang saat ini sudah berapa informasi yang sudah mendaftar yang akan ikut ini?
Tadi Bitung dengan yang sudah masuk, baru Bitung dengan Minut. Kota Manado sedang dalam proses. Kemudian yang lain-lainnya masih dalam proses, kan rapatnya baru tadi pagi. Tadi pagi sampai jam 1 selesai, sehingga DPC kembali ke tempatnya masing-masing untuk mempersiapkan. Jadi termasuk dokter-dokternya dan sebagainya. Tapi dokter-dokternya semuanya sudah oke, standby semua ya Pak ya untuk kegiatannya nanti pada Jumat Sabtu ini. Sudah standby di tiap-tiap DPC. Kalau yang di Bitung, Minut, Manado di kantor DPD. Iya. PDIP Sulawesi Utara. Iya. Nah, kalau untuk kan biasa anak-anak ini kan ada yang kalanya yang takut atau ini grogi. Itu ada pendampingan atau seperti apa nanti dalam kegiatannya nanti? Nah, kita arahkan untuk karena ini saya fokus pada Minut, Bitung dengan Manado. Jadi kita bagi per bagian-bagian, ini Minut, ini Manado, ini Bitung, ya. Kemudian kita dialihkan mereka dengan mainan yang anak-anak ya. Dialihkan, kemudian kita bikin pembatas supaya tidak mendengar teriakan-teriakan, tapi menurut dokter yang melaksanakan kitan ini tidak terlalu sakit kalau pakai laser. Tidak terlalu sakit. Jadi tidak ada masalah untuk anak-anak. Jadi untuk mengatasi mereka, ya mereka dialihkan, dikasih mainan, dikasih itu. Kalau dari segi medis juga kan ini bagus juga untuk kesehatan juga, ya kan? ya. Nah, kalau Pak Bakar sendiri bagaimana untuk bisa memotivasi orang tua untuk datang nanti membawa anaknya? Jadi kalau dari sisi umat Islam, mereka kan sudah pada prinsipnya tahu anak-anaknya harus di hitan. Nah itu kan tinggal memberikan dorongan tadi, motivasi. Artinya kita menyiapkan perlengkapan mereka itu supaya mereka kan merasa tertarik. Oh ya, kita siapkan ini baju koko, kita siapkan sarung, kita siapkan kopiah, dan ke pengantarnya juga kita akan menyiapkan souvenir supaya kan bergairah seluruh yang akan datang ke tempat hitanan massal ini. Kalau mereka ini Pak juga dari Bamusi ini juga ada informasi-informasi misalkan ke panti asuhan, misalkan di panti asuhan yang anak-anak yang belum sampai ke situ juga. Ya sudah, jadi kita kerjasama dengan ormas-ormas seperti Suling, jadi diinformasikan majelis taklim kepada PHBI, Hari-Hari Besar Islam, terus Majelis Ulama. Nah, kita sampaikan ke mereka bahwa diadakan hitanan massal. Jadi kelompok-kelompok mereka itu yang bisa mengakses ke ormas-ormas ini, nanti dari ormas itu bawa sekaligus ke sini berapa orang yang mendaftar di lingkungan masing-masing itu. Kita kan lebih terkecil, jadi maksudnya di lingkungan itu berapa orang dia bawa, ada petugasnya yang bawa ke DPC. Untuk bakso sekali ini termasuk yang untuk hitanan massal ini termasuk yang paling besar ya Pak, atau gimana? Ya, dan ini Pak Oli sendiri Ketua DPD sangat mengharapkan agar sukses. Sangat antusias dan sangat mengharapkan bisa sukses, karena ini yang paling katakanlah terbesar lah, karena kita laksanakan serentak. Kalau dulu kan spot-spot lah, cuman beberapa wilayah ya PC atau kelompok-kelompok masyarakat yang lewat Bamusi. Tapi ini sekaligus kita memang akan dilaksanakan secara live, jadi kan supaya kan Pak Gubernur, Ketua DPD bisa memberikan sambutan dan arahan di tempat ini. Kalau nanti Pak Donald di hari Jumat itu apa rangkaian acaranya nanti dari kegiatan-kegiatannya itu? Kan mungkin ada ketua dulu DPD Pak Oli yang akan memberikan juga sambutan-sambutan, rangkaian acara seperti apa? Jadi begini, untuk pelaksanaan hari Jumat nanti akan dilaksanakan secara serentak. Jadi virtual semuanya di tiap kabupaten kota menyaksikan laporan dari ketua panitia Baksos, saya sendiri. Kemudian setelah itu
ada tausiah dari Ustadz yang akan nanti ditunjuk oleh DPD. Setelah itu baru arahan dari ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe. Jadi nanti setelah itu baru kita turun ke yang sudah disiapkan untuk menyaksikan ekitan yang pertama. Dan setelah itu semua di tiap-tiap DPC sudah siap untuk kitan. Jadi secara serentak. Ya, jadi setelah arahan atau sambutan dari ketua DPD itu turun ke tempat yang akan dikitan pertama, dan yang lainnya pun juga mengerjakan. Jadi paling tidak sama-sama kelihatan ya. Di tiap-tiap DPC juga langsung Ya. Setelah pembukaan itu langsung juga. Ya. Setelah itu sudah selesai, ini berjalan terus. Hari Sabtu juga dilaksanakan. Namun kalau masih ada lagi yang mau yang masih belum dikitan, dilanjutkan hari Minggu. Nah itu karena ya menurut dokter untuk pakai laser itu tidak terlalu lama sembuhnya, paling 2 hari atau 3 hari. Jadi, kalau obat-obatan kita sudah siapkan, sudah di drop ke DPC, dokter-dokter juga sudah siap dengan obat-obatannya, khususnya obat-obatan untuk kitan. Ya. Itu berapa banyak itu Pak? Maksudnya obat-obatannya sampai tenaga lasernya itu tuh disediakan berapa banyak itu? Ya sejumlah dokternya tenaganya itu, tenaga kitannya itu. Jadi kalau ada 150, jadi tiap-tiap DPC ada 10, berarti 150. Kalau dokter-dokternya dari rumah sakit Sulawesi Utara ini yang diambil gitu. Iya, seluruh termasuk mantri semua, karena kita harus harus di backup juga, karena pasca operasi kan kita tidak tahu, iya kan, ini nanti terjadi apa, infeksi atau apa, tetap masih dipantau oleh. Setelah kitanan itu mereka kalau memantaunya nanti bagaimana? Misalkan kalau datang lagi, tapi tidak perlu kayak dulu mungkin ya, buka jahitan atau apa tuh gimana? Enggak ya Pak? Iya, kan langsung kalau di laser itu mereka kan kalau sudah Bapak selesai ya tinggal mungkin kalau ada yang terkendala bisa melaporkan ke misalkan kalau ada yang panitia pasca itu, terus ada terkendala dengan hitanan itu mungkin karena berdampak itu ya bisa dilaporkan. Kan mereka setelah pulang juga diberikan obat-obatan. Iya, obat-obatannya. Nah, sekarang kan sudah ada celananya itu kan langsung terpasang, langsung bisa celana hitam itu kan sudah ada sekarang. Sudah lebih maju. Iya, lebih maju. Jadi kan pakai, kalau dulu kan lepas ya, sekarang kan sudah ada alat celananya itu. Terus kalau setelah kitanan begitu ada setelah mungkin 1-2 bulan ke depan mereka sudah beraktivitas normal, atau kalau masih ada kendala bisa mengontak lagi untuk diberikan seperti pemeriksaan. Ya, kalau ada yang terkendala begitu ya panitia tetap siap menerima ada keluhan-keluhan daripada peserta hitanan yang tidak belum sempurna tapi kebaikan. kalau sistem laser kayaknya itu kalau sangat kecil ya, ya. Mungkin itu dari 1000 mungkin 0,1 Iya. lah ya. Mungkin ada gen-gen yang tersendiri ya yang bisa seperti itu. Nah Pak Idrus, Pak, kalau nanti di peringkat Isra Mi'rajnya sendiri ini apa-apa lagi yang akan dilakukan oleh Bamusi maupun PDIP Sulut sendiri? Ya, memang untuk pertama kan pelaksanaan Isra Mi'raj kemarin kan kita sudah jalankan, ada yang sudah melaksanakan di masing-masing masjid secara ritualnya sudah Sekarang kan kita tinggal mengisi kegiatan-kegiatan bantuan sosialnya. Ya, salah satunya adalah hitanan masal ini. Kalau Pak Donald sendiri kan ini juga masih dalam rangkaian PDIP sendiri, HUT ke-50 PDIP sendiri juga kan Pak. Nah, kalau kegiatan-kegiatan lain kalau HUT PDIP sendiri apa lagi Pak? Sementara ya masih kemarin ada kegiatan upacara
di mana di Jakarta JICC itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan dari apa namanya Cakrabuana, pelatihan. Kemudian ada momen ini apa namanya ada momen Isra Miraj, kita masuk dalam momen Isra Miraj. Kalau ke depan lagi itu ada kegiatan umat Nasrani Paskah, ada apa namanya kenaikan. Nah itu momen-momen itu akan diambil oleh PD Perjuangan Sulawesi Utara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kalau pas di momen yang ini Isra Miraj juga sekalian HUT PDIP ke-50, apa yang membuat sampai tercetus untuk menggelar ini kegiatan sunatan massal ini kalau dari PDIP Sulu sendiri? Ya memang kita terpanggil dan untuk mendekat kepada masyarakat, kepada yang yang masyarakat yang kurang mampu, ya, dan tidak bisa melaksanakan kitan di rumah sakit karena biaya mahal. Nah PDI terpanggil untuk bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat kecil. Jadi itu yang membuat kita tercetus, ya, kasihan mereka membutuhkan, ya. Mari kita turun, kita bantu mereka karena itu sudah tertanam di jiwa, ya, di jiwa seorang yang dari dalam PDI Perjuangan sudah tertanam jiwa tersebut sehingga terpanggillah kita. Nah, kira-kira begitu. Pak Bakar sendiri seperti apa? Jadi kalau seperti apa yang saya sampaikan tadi kan, kepedulian ini kan adalah membagi kebahagiaan. Artinya kita bisa menangis dan tertawa bersama masyarakat, walaupun itu tidak bisa kita jangkau seluruhnya. Nah, dalam momen ini itulah agenda daripada PDIP Perjuangan tadi, mendekatkan diri kepada masyarakat agar kesulitan-kesulitan mereka kita bisa sama-sama membantu dan mengatasi. Apalagi mungkin habis terdampak itu tadi ya pandemi, betul. Banjir lagi. Banjir kemarin. Mungkin tidak sempat memikirkan itu membawa anak lagi mereka untuk sunatan. Biaya kan mesti terpakai lagi untuk membangun rumah, misalkan membeli perabot atau apa. Itu mungkin prioritas berikutnya, mungkin misalnya terbantu dengan kegiatan ini ya Pak. Nah, Pak Donald sendiri apa yang ingin disampaikan mungkin kepada Tribuners terkait kegiatan ini sendiri yang akan dilaksanakan Jumat Sabtu, mungkin juga bagi masyarakat atau orang tua yang kurang tidak tahu di mana harus menghubungi siapa, mungkin bisa diinformasikan. Masyarakat Tribuners, ya, tidak usah ragu-ragu, ya, datang ke DPC di tiap-tiap provinsi, ya, daftarkan anaknya untuk dikitan, semua dilaksanakan secara gratis. Kemudian khusus untuk Manado, Bitung dengan Minut itu langsung menuju ke DPD di DPD PDI Perjuangan yang di Minut. Langsung daftarkan, kemudian akan diberikan perlengkapan sarung dengan kupiah, dengan baju koko dan dikitan. Nah, itu mulai sekarang boleh daftar, kemudian pelaksananya nanti hari Jumat tanggal 24 jam 08.00. Untuk pendaftarannya sendiri Pak bisa diinformasikan seperti apa? Ya, langsung datang ke kantor DPD di Maumbi ya? Ya, yang di Maumbi. Untuk yang Bitung Manado dengan Minut ya. Nah, itu ke Maumbi, kemudian daftar biasa saja. Tapi jangan lupa kalau mendaftar sekarang, terus hari Jumat tidak datang ya, atau hari Sabtu tidak datang ya lewat. Ya. Jadi tidak usah ragu-ragu, ibu bawa anaknya yang sudah waktunya untuk di kitan. Semuanya gratis. Ya, kalau Pak Abu Bakar sendiri mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait kegiatan yang akan berlangsung Jumat Sabtu ini, Pak.
Ya, himbauan kita tentu seluruh masyarakat yang berada di Sulawesi Utara yang putra-putranya belum dihitan, sudah datanglah ke kantor-kantor DPC kabupaten kota agar bisa mendaftar dan membawa putra-putranya untuk dihitan. Mungkin itu. Oke. Ya, Tribuners, demikian bincang-bincang kita dalam podcast Tribun pada sore hari ini dengan tema sunatan massal PDIP. Kegiatannya sendiri akan berlangsung Jumat Sabtu Minggu ya, di khusus untuk Manado Bitung Minut di kantor DPD Sulawesi Utara yang di Maumbi. Kalau untuk yang DPC bisa di kantor sekret DPC ya, misalkan di Minsel, kantor sekret DPC Minsel, di Tomohon. Nah, bagi anak-anak yang orang tua yang anak-anaknya di umur mungkin 7 sampai 10 tahun ya Pak, 12 tahun atau 7 sampai 12 tahun ya, bisa datang membawa anak mereka ke kantor-kantor DPC PDIP untuk mengikuti sunatan massal nanti yang akan dibuka Ketua Umum PDIP Bapak Olik Dondo Kambe, juga ada Ketua Panitia Pak Donald Rompas dan Ketua Pengurus Daerah Bamusi Sulut Pak Haji Abu Bakar Idrus juga nanti akan berada di sana dalam pembukaan. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang sore hari ini. Nanti kita akan berjumpa kembali mungkin dalam podcast berikutnya, mungkin dalam topik-topik yang lain, bisa mungkin dalam politik atau dalam baksos lagi yang akan digelar. Ya, selamat sore, sampai jumpa.